dari salah satu sungai, yaitu Sungai Citarum yang terkontaminasi parasetamol dan limbah farmasi. Nah, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nur Hasana. Saya Nindya Ramawati. Saya Raka Putra Agustin. saya Cafi Farika. Saya Deputi Dolaina. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan masak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu, bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan beberapa hasil penelitian ilmuwan, air tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air berasal dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya, kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain yang ada di bumi. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar yang mengancam sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, umumnya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat, bisa ke dalam tanah, danau, sungai, muara, ataupun lautan, dan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi melepaskan polutan yang berupa limbah produk sampingan berbahaya ke dalam air tanpa adanya pengolahan. Bisa misalnya dari limbah pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Yang kedua, ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air melalui air tanah. Jadi, misalnya yang ada di atmosfer yang namanya hujan asam. Air dapat tercemar melalui berbagai macam zat termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat lainnya. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian. Sahabat Kompas.com, kandungan parasetamol dan sejumlah limbah obat-obatan lainnya ditemukan di aliran Sungai Citarum, Jawa Barat. Jumlah kadar parasetamol 2 kali lipat lebih tinggi dari yang sebelumnya ditemukan di Teluk Jakarta beberapa waktu lalu. Sejumlah penelitian dari Universitas York, Inggris, mendapatkan berbagai zat aktif mencemari Sungai Citarum. Tak hanya parasetamol, zat nikotin, karbamazepin yang biasa digunakan sebagai obat epilepsi, serta metformin yang sering dipakai sebagai obat diabetes, dan beberapa limbah obat antibiotik juga ditemukan di Citarum. Berdasarkan data dari pengambilan sampel yang dilakukan dari 10 lokasi di aliran Sungai Citarum, 2 lokasi menunjukkan bahwa kadar parasetamol mencapai 1630 nanogram per liter dan 1590 nanogram per liter. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan temuan parasetamol di Teluk Jakarta yang diungkapkan para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta Universitas Brighton, Inggris pada 2021 lalu.
Studi pendahuluan yang diterbitkan jurnal Marine Pollution Bulletin Juni 2021 menemukan kontaminasi parasetamol di Muara Angke, Jakarta mencapai 610 nanogram per liter. Angka tersebut merupakan konsentrasi tertinggi yang pernah ditemukan dalam air laut. Jika ditinjau dari angka tersebut, kandungan limbah obat yang terakumulasi pada Sungai Citarum yakni 5.460 nanogram per liter, jauh di bawah angka Sungai Lahore, Pakistan yang mencapai 70.700 nanogram per liter. Angka ini menunjukkan kenyataan bahwa pencemaran limbah obat-obatan di berbagai sungai dunia menimbulkan ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan dunia. 5% dari 258 sungai yang sampelnya diteliti mengandung zat aktif obat-obatan pada tingkat yang diyakini tidak aman bagi organisme perairan. Kafein, nikotin, dan parasetamol adalah zat yang paling banyak ditemukan. Artemisinin yang digunakan sebagai obat anti-malarian juga ditemukan dengan konsentrasi tinggi di Afrika. Semakin banyak obat antibiotik di sungai, dapat menyebabkan perkembangan bakteri kebal antibiotik. Hal tersebut akan merusak efektivitas obat dan menimbulkan ancaman pada lingkungan dan kesehatan global. Di negara penduduk berpenghasilan rendah hingga menengah seperti Pakistan, Bolivia, dan Ethiopia, terdapat sungai paling tercemar. Sungai di sana dijadikan tempat pembuangan limbah bagi pabrik farmasi. Ketua tim peneliti Dr. Wilkinson mengungkapkan, dibutuhkan banyak pihak untuk mengurai masalah ini. Penggunaan obat-obatan secara tepat menjadi solusi yang bisa diperhatikan. Nah, dari kasus yang telah disampaikan, mari kita analisis tantangan dan rekomendasi solusi apa yang harus kita lakukan. Ada tantangan dalam penanganan dan regulasi. Saat ini belum ada ambang batas resmi di regulasi Indonesia untuk jejak obat atau pharmaceutical kontaminasi atau API di sungai yang menyulitkan saat menilai apakah kadar tertentu berbahaya atau belum. Banyak obat dan residu obat dilepas ke sistem air tanpa melawan treatment khusus, padahal sistem limbah konvensional sering tidak dirancang untuk menangani emerging kontaminan seperti obat farmasi. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah obat atau take back disposal aman masih rendah, menambah volume limbah farmasi yang berpotensi mencemari sungai. Rekomendasi dan solusi: meningkatkan sistem pengelolaan limbah farmasi di wilayah DAS Citarum, khususnya instalasi pengelolaan air limbah agar bisa menangani API atau pharmaceutical kontaminan. Menetapkan ambang batas dan regulasi khusus terhadap kandungan obat atau residu farmasi di air sungai agar pemantauan menjadi lebih jelas dan tindakan bisa diambil jika ambang dilampaui. Program take back atau pengembalian obat kadaluarsa atau sisa obat rumah tangga, apotek, klinis, atau fasilitas kesehatan harus ada jalur aman pembuangan obat bekas. Edukasi dan kampanye publik terkait bahaya pembuangan obat sembarang dan pentingnya pembuangan obat dengan benar. Pemantauan rutin kualitas air sungai tidak hanya parameter tradisional atau BOD, COD, dan logam, tapi juga emerging kontaminan atau farmasi, hormon, dan antibiotik sebagai bagian evaluasi sanitasi dan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan industri untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur dampak jangka panjang dan solusi yang cocok atau treatment regulasi behavior change.